Salam dan bahagia Bapak Guru hebat. Perkenalkan saya Golda Contessa Talomeo, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Minahasa. Dalam video ini, saya akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Selamat menyaksikan. Ya, mari silakan ya. Terima kasih Bu. Selamat siang Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami untuk melakukan wawancara di siang hari ini sehubungan dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11, di mana kami akan melakukan wawancara atau percakapan itu sebagai kepala sekolah pimpinan SD Negeri 1 Bogor. Ibu, tugas kami ini yang pertama mungkin kami akan mengadakan percakapan sehubungan dengan bagaimana Ibu mengambil keputusan sehubungan dengan dilema etika dan rujukan moral, di mana dalam menghadapi kasus dilema etika ini merupakan suatu situasi sulit di mana Ibu sebagai kepala sekolah menentukan pilihan yang secara moral, di mana kedua-duanya atau yang kasus ini merupakan kasus benar dan tentunya ini bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan Ibu sebagai seorang pemimpin. Sedangkan kasus rujukan moral ini adalah kasus yang mengandung hukum. Ya, itu. Dan pertanyaan yang ingin kami tanyakan yaitu Ibu, pertama, apakah Ibu pernah mengalami atau menyelesaikan masalah atau kasus dilema etika? Pernah turun banyak kali. Jadi sekolah SD ya Bu, jadi pasti pernah mengalami masalah-masalah yang berhubungan dengan dilema etika seorang pemimpin. Berbagi dengan kami dilema kasus apa yang Ibu hadapi ketika Kasus diantaranya yang kami pernah alami yaitu orang tua yang tidak memperhatikan anaknya atau boleh dikata kurang memperhatikan anak dalam kebutuhan sekolahnya, yaitu anak tidak diperhatikan untuk membawa bekal. ini memang dilema juga ya Dilema juga, seorang pemimpin untuk bagaimana untuk menghadapi kasus ini. Jadi kalau dalam kasus ini Ibu, langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang akan Ibu lakukan dalam menyelesaikan masalah ini? Prosedurnya seperti ini. Ketika kita melihat masalahnya dulu, ya. Masalahnya itu kita anggap kecil, tetapi pengaruhnya besar. Tentunya kita panggil orang tua, panggil anak dulu, terus kita panggil orang tua untuk menyelesaikan atau memberikan penjelasan kepada orang tua bagaimana kita selaku orang tua untuk memperhatikan anak kita, sehingga kita dari pihak sekolah dan orang tua ada kesinambungan yang baik. Jadi itu langkah-langkah atau prosedur yang Ibu lakukan dalam menyelesaikan masalah dilema etika itu. Nah, Ibu, kalau dalam penyelesaian masalah ini, tantangan apa yang Ibu hadapi ketika menyelesaikan masalah dengan kasus ini? Tantangannya seperti yang saya katakan tadi, kita panggil orang tua, terus kita menceritakan bagaimana perasaan kami di sekolah, apalagi saya sebagai kepala sekolah, ketika melihat anak itu yang tidak membawa bekal, sementara anak-anak yang lain membawa bekal. Ya. Kita selaku pemimpin atau selaku guru merasa, ya boleh dikata
kasihan, sehingga anak itu sampai-sampai mengambil milik orang lain itu. Jadi itu yang menjadi, sehingga kita panggil orang tua sehingga dapat kita bercerita dan menyelesaikan masalah. Jadi itu tantangan yang bagaimana kita menyelesaikan masalah ini. Iya. Oke, Bu. Jadi apakah dalam penyelesaian masalah Ibu ada jadwal dalam penyelesaian masalah? Untuk jadwal, Ibu tidak pakai jadwal, Ibu langsung selesaikan. Karena ketika kita menunggu jadwalnya lagi, pasti anak itu lain lagi yang dia bikin besok. Betul-betul. Iya. Jadi langsung diselesaikan. Anak. Jadi Bu, ketika menyelesaikan masalah ini, siapa yang dapat membantu Ibu menyelesaikan? Ya, tentunya guru kelas. Guru kelas menyelesaikan masalah, mungkin berdiskusi dengan orang tua. Jadi ketika Ibu boleh menyelesaikan masalah ini, apa perasaan atau pengalaman Ibu yang bisa dibagikan kepada kami? Perasaan Ibu, kami dari pihak sekolah tentunya ketika permasalahan ini kita boleh selesaikan dengan begitu baik dengan orang tua murid, kami selaku pihak sekolah merasa sangat senang karena dapat menyelesaikan kasus seperti itu. Memang kasus seperti itu kelihatannya kecil, tetapi pengaruhnya besar. Efeknya bukan hanya kepada anak, tapi pada teman-temannya juga. Ketika kita tidak dapat menyelesaikan, jadi kita merasa senang, merasa gembira. Kami dari pihak sekolah bahkan pun dari orang tua. Jadi masalah-masalah kecil walaupun kecil ya Bu ya, tetap kita harus selesaikan ya. Dan intinya dengan dalam menyelesaikan masalah ini, tentunya kita membutuhkan bantuan dari orang lain seperti wali kelas. Bu, terima kasih luar biasa sekali Ibu sudah berbagi dengan kami bagaimana memecahkan masalah terlebih khusus dalam menangani kasus dilema. Sekali lagi Ibu, terima kasih atas kesempatan sudah membantu kami dalam wawancara ini. Terima kasih. Semoga sukses. Selamat siang Pak. Selamat siang Ibu Golda. Ya Pak, ini kami ada tugas calon guru penggerak akan melakukan wawancara dengan Bapak sebagai kepala sekolah mengenai tugas kami sebagai CGP Angkatan 11, mewawancarai bagaimana Bapak mengambil keputusan ketika menemukan masalah. Baik. Ya. Jadi terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk melakukan wawancara ini. Dan tugas kami ini Pak, kami akan melakukan beberapa pertanyaan di mana kami mengangkat topik bagaimana menyelesaikan masalah, tentang bagaimana Bapak menghadapi kasus dilema etika dan rujukan moral. Kalau dilema etika itu merupakan situasi sulit di mana Bapak sebagai pimpinan sekolah harus menentukan pilihan secara moral, di mana kasus ini masalahnya kedua-duanya kasusnya benar, tetapi bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Misalnya nilai-nilai kebajikan itu seperti peduli, kasih sayang, bertanggung jawab, saling menghormati dan lain sebagainya. Sedangkan kasus sehubungan dengan rujukan moral Pak itu adalah kasus yang mengandung hukum. Ya. Jadi ini yang pertama yang ingin kami tanyakan, apakah Bapak sebagai kepala sekolah selama menjadi pimpinan pernah mengalami kasus dilema etika? Iya, pernah. Kalau pernah Pak, mungkin Bapak boleh cerita atau sharing dengan kami kasusnya seperti apa Pak? Ya, baik. Terima kasih Ibu Golda. Dalam melaksanakan tugas sebagai pemimpin di sekolah ini, ada kasus yang pernah saya temui, yaitu ada seorang siswa yang dengan latar belakang broken home, dan siswa ini punya masalah dengan kehadiran di sekolah. Siswanya di sekolah sering terlambat, kemudian seringkali juga tidak hadir,
dan juga seringkali di sekolah itu siswanya cuek, walaupun dalam waktu-waktu belajar pun tidak serius dalam belajar. Jadi ini masalah ini menjadi dilema buat Bapak ya sebagai pemimpin. Iya, sebagai pemimpin dilema karena ya siswa dengan latar belakang seperti itu, kemudian di sisi lain ya secara aturan sekolah ya dia melanggar aturan sekolah juga. Jadi Pak, langkah-langkah apa yang Bapak ambil atau prosedurnya seperti apa ketika Bapak menyelesaikan masalah ini? Baik, terima kasih. Langkah pertama yang saya buat adalah saya konsultasi dengan guru bimbingan konseling untuk mencari tahu penyebab dari siswa ini kenapa terlambat dan sering murung di sekolah dan juga seringkali tidak hadir. Didapati bahwa siswa ini sering datang terlambat atau tidak sekolah oleh karena latar belakang broken home dan dia punya seorang adik yang harus dibiayai juga. Seperti itu. Jadi itu langkah-langkah yang Bapak ambil ketika menyelesaikan masalah ini. Jadi ketika menjalankan atau menyelesaikan masalah ini, Pak, tantangan-tantangan apa yang Bapak hadapi atau Bapak temukan? Iya, tantangan yang pertama pasti dari teman-teman dari siswa itu. Oleh karena ya di sisi lain kita mau mengedepankan aturan, tetapi di sisi lain juga secara rasa, iba, sayang dan lain itu kita harus buat kebijakan sehingga ya seringkali tantangan pertama dari teman-temannya yang bersungut ya sepertinya mungkin siswanya seperti dibuat spesial dan lain sebagainya. Tantangan berikut adalah dari guru-guru seringkali guru piket yang mungkin belum tahu alasannya itu kalau anak terlambat pasti dipersalahkan, mungkin ya seringkali diberikan hukuman yang ringan. Ya kira-kira tantangannya seperti itu ya untuk masalah ini. Itu tantangan yang memang Bapak hadapi ketika ingin menyelesaikan masalah ini, Pak. Jadi Pak, kalau dalam penyelesaian masalah ini apakah ada jadwal yang Bapak siapkan untuk penyelesaian masalah? Ya baik, kalau untuk jadwal sendiri mungkin tidak rutin, tidak terjadwal, tetapi perhatian untuk siswa tersebut ketika didapati secara langsung bahwa dia terlambat atau ketika mengontrol kelas dan ketemu dengan dia, ya kita berbicara, sharing dan berbagi. Kemudian saya tanyakan apakah ada masalah-masalah yang lain yang bisa dibagikan. Oleh karena seperti yang tadi mungkin kita mau penegakan aturan disiplin sekolah, tapi di sisi lain kita juga harus mengasihi siswa tersebut. Jadi itu dia punya rutin ya Pak, jadwal ya atau penyelesaian masalah ketika menemukan masalah seperti ini. Kalau dalam penyelesaian ini Bapak, apakah ada orang lain yang membantu atau siapa saja yang bisa membantu Bapak dalam menyelesaikan masalah ini? Oh baik, terima kasih. Jadi untuk menyelesaikan masalah ini atau untuk mengatasi masalah ini, yang pertama yang bekerja sama dengan saya itu guru BP, guru BK untuk mencari tahu latar belakang daripada siswa ini. Setelah itu ketika kita dapat duduk masalahnya, kemudian kalau dibutuhkan wali kelas juga membuat home visit. Setelah itu ada guru-guru yang bisa sharing dengan siswa ini, kita bantu sharing, bahkan kalau ada pengalaman-pengalaman tertentu, nah kita bisa bagikan untuk siswa tersebut untuk
memberikan motivasi bagi dia, dan faktanya siswanya bisa selesai sekolah di sini dengan baik, lulus, dan siswanya bekerja. Jadi itu memang Bapak memang membutuhkan ya Bapak bantuan dari berkolaborasi dengan Iya, kelas. kita butuh kolaborasi. Iya Pak. Jadi pertanyaan terakhir Pak, apa perasaan Bapak atau apa pengalaman Bapak ketika Bapak tahu dapat menyelesaikan masalah ini? Terima kasih. Memang bukan baru satu kali ini saya menghadapi masalah seperti ini, tapi kebanggaan bagi saya sebagai guru adalah ketika kita bisa membantu siswa tersebut menyelesaikan masalahnya, memberikan bimbingan, memberikan pendampingan, dan ketika mereka selesai atau paling kurang mereka dapat mengatasi masalah ini selama waktu-waktu sekolah, itu sudah cukup senang dan bangga melihat ada perubahan karakter daripada siswa itu. Terima kasih Pak untuk percakapan hari ini, dan kami sangat senang boleh bercakap-cakap dengan Bapak. Bapak telah berbagi praktik baik dengan kami, dan semoga Bapak selalu dalam keadaan yang sehat, sukses buat Bapak. Baik, terima kasih Bu Golda.